Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selius TV? Sudah rasanya saya Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibus. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai wacana PSBB Jilid 3 akan kembali diterapkan Kota Makassar. Bersama dengan Bapak Ismail Haji Ali, jubir penanganan COVID Kota Makassar, dan ada Bapak Muhammad Ramli, tim sosial budaya gugus tugas COVID-19 Universitas Hasanuddin, dan juga Bapak Dr. Wahyudi Musin selaku Humas Ikatan Dokter Indonesia. Baik, pertama saya ke Pak Ismail Haji Ali mengenai bagaimana tanggapan Bapak sendiri selaku jubir penanganan COVID-19 Kota Makassar menghadapi isu wacana PSBB Jilid 3. Silakan Pak Ismail. Namanya wacana atau apa? Dengar-dengar ya? Ya. Atau ada info-info yang belum jelas. Kalau wacana kan sesuatu yang belum jelas. Ya. Jadi sebenarnya kita mau PSBB tahap 3 atau tidak, ini tergantung ke kita semua. Kenapa saya katakan tergantung kita semua yang ada di Kota Makassar? Karena aturan pelaksanaan PSBB itu jelas diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Di situ dikatakan antara lain PSBB itu dilaksanakan karena tingginya pandemi COVID di suatu daerah. Ya, adanya epidemiologi penyebaran virus, yaitu apakah berasal dari luar maupun penyebaran virus itu di dalam suatu daerah. Nah, ini yang antara lain ya yang di situ, sehingga saya katakan bahwa kalau PSBB ini kita mau laksanakan tentu berdasarkan aturan dan perkembangan atau biasa juga disebut kurva pandemi itu apakah melandai. Ya tentunya kalau dilaksanakan berarti tidak ada penurunan ya, terjadi peningkatan terus. Nah itu antara lain ya. Nah memang wacana ini 1-2 hari ini berkembang karena mungkin masyarakat kita melihat, mungkin para pengamat atau mungkin dari teman-teman media melihat ini bahwa Makassar memang ini satu minggu-minggu terakhir ini ada penambahan. Ya. Walaupun kita di gugus tugas COVID Kota Makassar termasuk jajaran pemerintah bersama aparat yang ada di dalam, mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota, dan juga pelibatan unsur keamanan di sini itu sudah sangat masif kita melakukan sosialisasi. Ya, kenapa kita lakukan sosialisasi? Supaya ini kurva pandemi kita ini bisa melandai dan tentu sesuai aturan yang ada di pelaksanaan daripada bagaimana penanganan COVID ini tentu ditentukan oleh peningkatan pada angka-angka yang ada di dalam COVID-19 ini. Dan tentu kita semua berharap, ya ini kita sudah mau masuk, kalau kita lihat ya Makassar ini kan memang belum masuk zona hijau. Ya. Atau zona yang disyaratkan bisa melakukan namanya new normal, atau masuk ke tatanan kehidupan yang baru, yang mana di beberapa kota kan sudah melakukan. Nah ini semua yang tentu diharapkan pelibatan seluruh unsur, bukan hanya pemerintah dalam hal ini, bukan hanya gugus tugas, atau bukan hanya unsur-unsur keamanan yang selama ini sudah bekerja keras bersama kita, semua tim yang ada di gugus tugas COVID-19 Kota Makassar. Jadi memang wacana ini berkembang kemarin setelah mungkin beberapa pengamat atau beberapa media mungkin melihat ya di info-info terakhir ini bahwa Makassar ini masih terjadi peningkatan, penambahan. Tapi ini semua juga terjadi ya karena begitu gencarnya kita melakukan
tes massal, rapid massal yang dilakukan di Kota Makassar. Kita mungkin melalui juga dialog ini pernah saya sampaikan bahwa Makassar melakukan tes rapid itu, yang pertama itu ada kurang lebih 10.000 kita punya spesimen, ya. Itu mulai dari 47 yang dilaksanakan 47 puskesmas dengan sasaran mengundang masyarakat, termasuk tenaga-tenaga kesehatan kita yang ada di puskesmas dilakukan. Tapi intinya itu hari memberikan mengundang masyarakat yang mungkin pernah melakukan interaksi, pernah bersentuhan, atau mungkin ada gejala di tubuh mereka secara klinis, dan yang mungkin pernah berinteraksi lah dengan orang-orang yang mungkin tidak menyadari dirinya bagian daripada orang yang sudah terpapar tapi tidak ada gejala. Biasa kita sebut namanya orang tanpa gejala atau OTG. Nah, terus selanjutnya kita pernah melakukan tes rapid massal juga secara ada 6 kecamatan, ya. Sebelum 6 kecamatan ini kita dulu rapid massal ke pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional kita ada kurang lebih 18, ditambah pasar-pasar darurat yang ada di Kota Makassar, termasuk para petugas parkir dan juga pengemudi ojek online. Setelah itu kita lakukan lagi di 6 kecamatan epicentrum COVID-19 di Makassar. Ada 5 kecamatan di daratan, ada 1 di kepulauan, yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarang, yang kemarin itu ada di Pulau Kodengaren dan Baralongko. Nah, itu semua yang 2 minggu terakhir ini setelah dilakukan rapid test massal ini baru muncul hasilnya, kan. Kalau rapid test ini kan mungkin ada tindak lanjut lagi yang harus dilakukan. Kalau dia reaktif, dilakukan isolasi mandiri kalau memenuhi syarat. Kalau tidak, ya kita bawa ke beberapa hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah provinsi. Kalau ini baru reaktif dan belum ada gejala di tubuh yang terpapar. Tapi kalau dia sudah terpapar dan sudah menimbulkan gejala klinis atau keluhan, katakanlah dia ada batuk atau apa semua, atau demam, atau ada gejala lain, apalagi kalau ada penyakit penyerta, itu langsung dirawat di rumah sakit. Itu yang muncul beberapa hari ini, sehingga angka-angka pandemi kita di Makassar itu terjadi kenaikan. Nah, ini semua yang tentu kita menunggu beberapa hari ini, mudah-mudahan ini akibat dari rapid massal yang dilakukan. Karena memang Makassar ini bukan lagi penyebarannya dari klaster-klaster yang ada sebelum awal daripada pandemi ini, tapi ini terjadi karena interaksi, atau penyebaran ini lebih didominasi daripada adanya hubungan-hubungan kekeluargaan, tetangga, kerabat, ya. Nah, mungkin orang-orang yang hadir di suatu kejadian, kalau ada umpamanya yang meninggal, dia tidak sadari ini mengunjungi kerabatnya atau keluarganya, atau mungkin di tempat-tempat umum berinteraksi. Ini bisa juga menimbulkan tertularnya orang-orang yang ada di sekitar ini. Ini yang menyebabkan sehingga angka pandemi kita atau kurva pandemi kita di Makassar ini setiap hari ini ada penambahan. Tapi ada juga hari-hari sebelumnya itu ada juga yang stagnan di angka-angka itu, seperti positif tidak ada penambahan. Ini angka terakhir ini ada di beberapa hari terakhir ini, sehingga ya mudah-mudahan harapan saya tentu selaku bagian daripada masyarakat Kota Makassar, ya semoga PSBB tidak usah dilakukan. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan demikian karena ada aturan tadi. Nah, olehnya itu mengajak masyarakat kalau tidak mau keep PSBB, ayo kita patuh tertib untuk melaksanakan namanya protokol kesehatan. Begitu. Baik Pak Ismail, ini tadi Pak Ismail kan sudah mengatakan dari hasil rapid test massal kemudian muncullah data-data baru yang meningkat untuk jumlah kasus COVID-19 ini. Berarti untuk kedepannya ini tidak menutup kemungkinan memang PSBB jilid 3 akan segera diterapkan seperti itu Pak Ismail? Ya, itu tadi. Ya mudah-mudahan hari-hari depannya ini ya terjadi istilahnya kurva pandemi kita bisa melandai ya. Atau mungkin kita sudah bisa kendalikan ya, yang namanya virus
penyebaran COVID-19 ini di Kota Makassar. Dan tentunya kita berharap semua, inginnya kita kan masuk ke apa lagi namanya new normal ya. Nah, walaupun kita lihat di sana sini aktivitas kita, aktivitas masyarakat itu sudah berjalan ya, seperti tempat-tempat umum yang orang. Nah, juga di hari-hari terakhir ini 1-2 hari pemerintah kota lagi selain sudah melakukan sosialisasi dengan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dengan melibatkan komponen yang ada di bawah, Pak Lurah, Pak Camat, RT dan RW, itu juga bagian daripada bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan 2 hari terakhir ini kita bisa lihat di media, satu lagi program pemerintah kota itu untuk memutus mata rantai ini dengan membentuk inspektur COVID. Nah, ini yang ada di mal-mal sekarang ya, di tempat-tempat umum, di warkop-warkop itu dikunjungi, melihat suasananya, kalau ada yang tidak pakai masker kita kasih arahan. Memang ada monitoring seperti itu ya Pak? Ya ini salah satu juga strategi pemerintah kota penanganan COVID untuk memutus mata rantai ini, tidak terjadi penyebaran yang begitu meluas. Nah, tentu dibutuhkan juga bagaimana kesadaran dan kepatuhan masyarakat ya. Karena memang new normal nanti kalau kita sudah masuk di suasana itu, memang ada apa ya, istilahnya kalau sebelumnya kita normal kan biasa-biasa saja tanpa pakai masker, tidak perlu menjaga jarak. Nah, nanti ini kan menjadi bagian yang harus menjadi perhatian kita semua. Ya. Apalagi kalau orang yang sering beraktivitas di tempat-tempat keramaian, tempat berkumpul, tidak sadar, itu bisa menularkan virus COVID. Nah, tentu masyarakat kita selalu mewaspadai hal ini. Itu saya kira. Baik. Saya ke Pak Ramli ini selaku tim sosial budaya Universitas Hasanuddin di bagian khusus COVID-19 ini untuk menanggapi wacana PSBB jilid 3 ini, untuk menurut Bapak sendiri seperti apa Pak Ramli? Silakan. Iya, terima kasih. Kalau dari segi perspektif sosial, saya kira begini ya. Jadi yang penting dalam suatu pelaksanaan PSBB itu kan sebenarnya efektivitasnya. Ya. Apakah dia bisa kita selenggarakan secara efektif, mencapai tujuan sasarannya atau tidak. Nah, pertimbangan apakah boleh atau tidak, itu sebenarnya kan sebaiknya lebih mengutamakan pertimbangan epidemiologis dulu. Gitu. Apakah secara melihat angka-angka pertumbuhannya itu perlu diterapkan lagi untuk menekan atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian catatan kita hanyalah bahwa kalau ini misalnya dilaksanakan atau tidak, yang paling penting adalah seberapa besar kita siap untuk melakukan lagi PSBB. Ini kan menyangkut banyak hal ya, menyangkut anggaran, menyangkut kesiapan aparat, menyangkut kesiapan masyarakat juga dan sebagainya. Nah, ini harus diidentifikasi dengan baik kesiapannya. Jadi kita bisa belajar dari PSBB sebelumnya, kita bisa belajar dari situ untuk membuat evaluasi apa-apa kira-kira kalau misalnya ini, saya tidak berbicara apakah boleh atau tidak dulu ya, kita berbicara dulu kalau misalnya kita mau melaksanakan, apakah aspek-aspek apa yang kira-kira butuh dievaluasi, ditingkatkan dibanding dengan pelaksanaan sebelumnya. Nah, dari pelaksanaan sebelumnya itu kan ada beberapa catatan saya kira sudah bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mengapa misalnya PSBB ini sudah ada hasilnya, tetapi kalau kita mau meningkatkan lagi, menjadikan ini lebih efektif, maka catatan-catatan itu harus menjadi perhatian. Misalnya saja, pertanyaan terkait dengan mengapa misalnya partisipasi masyarakat atau ada kalangan masyarakat yang masih sangat sulit dihimbau untuk, katakanlah misalnya, menjaga jarak, apalagi tinggal di rumah, misalnya, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya penjelasannya cukup banyak ya. Katakanlah misalnya berkaitan dengan karakteristik masyarakat kita, di mana masih banyak kelompok-kelompok miskin yang sangat
tergantung kepada pendapatan harian dan sebagainya, sehingga akan menyulitkan mereka kalau misalnya harus tinggal di rumah. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan PSBB tahap berikut, nah hal-hal ini harus dievaluasi, harus dimungkinkan mereka untuk tinggal di rumah dengan pertimbangan-pertimbangan pemenuhan menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya menyebabkan mereka tidak bisa tinggal di rumah gitu. Katakanlah misalnya berkait dengan bantuan sosial ke mereka ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal ini karena saya kira tidak akan banyak efektif kalau misalnya kita melakukan lagi PSBB tahap berikut, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menyebabkan PSBB itu bisa berjalan efektif gitu. Ya. Kita kan tidak mau hanya nama saja namanya PSBB tahap ketiga atau keempat ya, seperti itu. Kita mau pelaksanaan PSBB itu bisa berjalan efektif gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan untuk seandainya PSBB tahap 3 kita mau lakukan. Seperti itu. Baik Pak Ramli, kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu PSBB jilid pertama, jilid kedua ini sudah diselenggarakan dan sudah ada memang beberapa evaluasi yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana jika memang ada masyarakat ini yang lebih banyak penolakan terhadap PSBB, nanti tentunya akan mempengaruhi sosial mereka. Seperti itu Pak Ramli, bagaimana? Ya, kita harus lihat dulu penolakannya itu karena apa, ya kan? Seperti tadi misalnya penolakan mereka itu kan karena banyak juga hal ya. Kita harus belajar juga apa yang menyebabkan masyarakat itu kadang-kadang menolak. Penolakan pertama mungkin karena berkaitan dengan masalah ekonomi. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Artinya kalau itu berkaitan dengan masalah ekonomi, maka hal-hal yang harus kita pertimbangkan adalah menyelesaikan masalah itu. Katakanlah misalnya bagaimana membuat sistem bantuan sosial yang lebih efektif, lebih cepat dan sebagainya ya, sehingga masyarakat betul-betul, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kalau PSBB dilakukan, itu betul-betul terpenuhi kebutuhannya pada saat mereka harus diminta tinggal di rumah, misalnya. Ya. Kemudian banyak kan, misalnya penolakan juga itu bisa terjadi karena faktor edukasi. Jadi mereka tidak paham itu. Kalau itu berarti edukasi yang harus jalan, edukasi yang harus lebih masif. Mungkin juga edukasi yang harus lebih melibatkan banyak pihak, ya, melibatkan banyak pihak di masyarakat. Kita kan sebenarnya selain birokrasi sendiri punya struktur sampai ke tingkat level masyarakat ke bawah. Saya kira rumah sakit dan itu kan ada juga yang membidangi KIE ya, seperti itu di rumah sakit. Saya kira itu semua adalah kelompok-kelompok yang mulai harus bisa lebih diefektifkan bekerja. Jadi di puskesmas saya kira ada bidang sendiri itu yang menangani tentang KIE itu. Nah, ini harus lebih diefektifkan. Termasuk birokrasi sampai kepada tingkat RT RW, ini menarik kalau misalnya pada tahap berikut, karena bukan hanya untuk dalam rangka PSBB, kita ini akan menghadapi masa-masa transisi ke normal ini untuk jangka panjang. Nah, oleh karenanya kita akan mengalami masa-masa panjang dalam situasi seperti ini. Maka memang sangat penting supaya program ini lebih sustain, maka pelibatan semua komponen masyarakat itu, komponen birokrasi sampai ke level paling bawah, kemudian komponen masyarakat, tokoh-tokohnya dan sebagainya itu harus lebih diperhatikan dan lebih ditekankan ya, seperti itu. Karena ini hanya bisa efektif kita menghadapi situasi ini untuk jangka panjang kalau misalnya mereka itu bisa dilibatkan secara lebih baik juga dibanding dengan sebelum-sebelumnya ya, seperti itu. Baik, bagaimana nih Pak Ismail, kalau misalnya cara pertimbangan kasus COVID yang terus meningkat, ini yang menjadikan salah satu faktor PSBB jilid 3 akan diterapkan kembali, namun pertimbangan lain seperti masyarakat yang memang belum siap, karena memang kita lihat dari PSBB jilid 2 kemarin, banyak sekali masyarakat yang sampai saat ini mungkin belum
belum bisa mengikuti protokol kesehatan seperti itu, Pak Isman. Silakan. Ya, itulah yang sampaikan tadi di awal juga, bahwa dalam mempersiapkan PSBB itu memang ada berbagai hal yang harus kita siapkan ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ramli, bagaimana kesiapan masyarakat kita. Kemarin ada yang dalam proses PSBB 1 dan 2 itu, ada banyak kan gonjang-ganjing informasi termasuk safety net-nya. Tentu ini semua menjadi pertimbangan. Makanya saya ulangi lagi bahwa menuju ke PSBB itu ya memang selain memang kita mungkin ada hasil monitoring dari tim yang terkait melihat bagaimana apakah Makassar harus di PSBB-kan kembali atau tidak, itu tergantung juga dari tim yang ada, bukan hanya dari pemerintah kota. Kalau kita nanti bawahnya diharuskan kembali, ya kita kan membuat prosesnya itu, kita mengusul. Ya, usulannya itu kan harus melalui Pak Gubernur ya, provinsi, baru ke Kemenkes. Nah, inilah nanti yang kita, ya, namun perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini, sampai saat ini, Peraturan Wali Kota nomor 21 tahun 2020 memang sudah berakhir, tapi segala yang berkaitan di dalam substansi yang diatur dalam perwali itu masih sejalan dengan Peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan protokol kesehatan. Cuma di situ lebih ditekankan lagi, lebih difokus lagi bagaimana orang melakukan aktivitas dengan selalu memperhatikan, selalu mendahulukan yang namanya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Itu hal. Walaupun memang beberapa hari terakhir juga pemerintah kota kan sudah melaunching satu program selain protokol kesehatan ini, kita kenal namanya Makassar Sehat, Low Contact, dan High Immunity. Ini juga kan program-program yang bagaimana masyarakat bisa diedukasi, bisa diarahkan bagaimana menjaga, bagaimana bisa terhindar dari yang namanya virus COVID ini. Ya, kalau umpamanya terlanjur terpapar, ya itu tadi high immunity-nya, imunitas yang kuat itu bisa dibangun, bisa dipertahankan dengan memanfaatkan tanaman-tanaman lokal, atau lanjutannya tadi itu Makassar Sehat, Low Contact, High Immunity, berbasis kearifan lokal. Nah, itu yang pemerintah kota, ya, itu salah satu inovasi. Selain memang yang sudah ditetapkan dalam aturan pelaksanaan daripada protokol kesehatan itu sendiri. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Usai kita kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.